Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Wibowo dengan NPM 2401051004 dari Prodi D3 Perpajakan. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tujuan dan tanggung jawab auditor di mata kuliah auditing. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada pengertian audit. Jadi, tujuan pengauditan umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Jadi, opini tersebut ini digunakan untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi, dengan kata lain, auditor ini bertugas memberikan keyakinan kepada para pemakai laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan atau yang telah disajikan ini dapat dipercayai sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada langkah mengembangkan tujuan audit. Jadi dalam mengembangkan tujuan audit, auditor ini harus memahami beberapa hal. Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan ke dalam berbagai siklus. Ketiga, mengidentifikasi asersi manajemen dalam laporan keuangan. Yang keempat, menentukan tujuan umum audit untuk kelompok transaksi seperti saldo akun dan pengungkapan. Dan yang kelima, ada menetapkan tujuan khusus audit untuk setiap kelompok transaksi dan akun. Selanjutnya ada tanggung jawab manajemen. Nah, untuk tanggung jawab utama atas laporan keuangan berada pada manajemen, bukan auditor. Jadi manajemen ini wajib memastikan bahwa laporan keuangan yang telah disusun ini secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, jadi tanggung jawab manajemen meliputi yang pertama ada menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang memadai. Yang kedua, menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kewajaran asersi dalam laporan keuangan. Dan yang keempat, memberikan akses data dan informasi yang diperlukan untuk auditor. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab atas asersi dan pengendalian. Jadi manajemen ini harus mengakui bahwa laporan keuangan merupakan bentuk asersi atau pernyataan yang dibuat oleh manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen ini bertanggung jawab atas kebenaran data yang disajikan. Manajemen harus menyediakan bukti yang mendukung setiap angka dalam laporan keuangan. Lalu, pengendalian internal ini harus dirancang untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan. Jadi, manajemen ini memiliki tanggung jawab dari laporan keuangan yang ia buat. Lalu selanjutnya ada ketentuan Sarbanes-Oxley Act. Jadi berdasarkan ketentuan Sarbanes-Oxley Act atau SOX, yaitu CEO dan CFO wajib menyatakan bahwa laporan keuangan yang telah disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Kedua, manajemen ini harus memastikan bahwa laporan keuangan ini efektif di pengendalian internal. Yang ketiga, terdapat tanggung jawab hukum jika terjadi penyajian laporan yang menyesatkan. Jadi ketentuan ini itu mempertegas bahwa tanggung jawab utama laporan keuangan ini berada pada manajemen, bukan di auditor. Nah, lalu untuk tanggung jawab auditor. Jadi auditor ini bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saja material, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Jadi auditor ini tidak menjamin bahwa laporan keuangan ini 100% bebas dari kesalahan, tetapi memberikan tingkat keyakinan yang tinggi berdasarkan prosedur audit yang dilakukan. Lalu ada salah saji material versus tidak material. Nah, dalam audit ini, salah saji material atau tidak material ini disebut dengan istilah materialitas. Nah, salah saji yang dikatakan material apabila dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Nah, untuk salah saji yang tidak material,
adalah kesalahan yang jumlahnya kecil dan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi gabungan beberapa kesalahan kecil dapat menjadi material apabila secara total berdampak signifikan terhadap laporan keuangan. Oke, lalu ada error dan fraud. Nah, ada terdapat dua jenis salah saji. Yang pertama ada error atau kekeliruan, yaitu kesalahan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan, misalnya salah pencatatan atau salah perhitungan. Kedua ada fraud atau kecurangan. Jadi salah saji ini dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan tertentu atau menutupi kondisi yang sebenarnya. Jadi fraud ini lebih sulit dideteksi karena biasanya melibatkan upaya untuk menyembunyikan bukti. Oke, selanjutnya ada peran auditor dalam mendeteksi salah saji. Jadi auditor ini merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendeteksi salah saji material. Akibat kesalahan pencatatan, kelalaian, salah penerapan standar akuntansi, dan kecurangan dalam pelaporan. Namun auditor ini tidak bertanggung jawab mendeteksi semua kesalahan kecil yang tidak material. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.